Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran prakarya. Masih bersama saya, Ibu Titi Rusmiati. Baiklah, hari ini pembelajaran prakarya di kelas 9 akan membahas tentang tahapan pembuatan dan pengemasan hasil peternakan atau perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Dimulai, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan tahapan pembuatan dan proses pengemasan produk makanan setengah jadi dari hasil peternakan atau perikanan. Nah, ini tujuannya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh produk pengolahan setengah jadi dari bahan daging. Di sini ada bakso ayam, di mana bakso ayam ini mengandung protein dan lemak yang tinggi. Contoh produk pengolahan setengah jadi dari bahan ikan. Di sini kita melihat ada ikan asin. Nah, ikan asin ini diproses dengan cara pengeringan ikan. Tujuannya mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas tertentu, sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat. Nah, kita akan membahas tentang contoh tahapan pengolahan ikan. Di sini yang akan Ibu uraikan adalah pengolahan ikan kaleng. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah persiapan wadah. Yang kedua adalah pengisian wadah. Kemudian yang ketiga adalah exhausting. Apa itu exhausting? Ya, exhausting itu adalah proses menghilangkan udara sehingga tekanan di dalam kaleng setelah perlakuan panas dan pendinginan, sehingga tekanan di dalam kaleng lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Itu ya pengertian exhausting. Selanjutnya yang keempat adalah penutupan wadah. Kemudian yang kelima adalah sterilisasi, ya, yaitu proses pemanasan pada suhu tertentu. Biasanya sterilisasi ini suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian yang keenam adalah proses pendinginan. Dan yang ketujuh adalah pemberian label sebagai identitas dari produk tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tahapannya adalah proses penyimpanan sebelum nanti diedarkan. Nah, itu adalah contoh tahapan pengolahan hasil perikanan, yaitu produk ikan kaleng. Kemasannya pasti yang digunakan adalah kaleng, ya, yang bukan tahapan-tahapannya dari A sampai H tersebut. Ya, kita akan bahas tentang penyajian dan pengemasan makanan dari olahan daging dan ikan. Penyajian kita sudah tahu bersama. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu bahas bahwa penyajian adalah suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Nah, di sini contohnya adalah penyajian makanan dari olahan daging, yaitu. Selanjutnya, apa itu fungsi penyajian makanan? Yang pertama adalah memberi keindahan pada menu makanan yang disajikan. Yang kedua adalah menambah selera makan. Dan yang ketiga, menghormati tamu. Ini kita akan membahas tentang proses pengemasan. Pengemasan adalah sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Kemudian tujuan pengemasan makanan adalah yang pertama, membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. Yang kedua, mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. Yang ketiga, memudahkan distribusi bahan pangan. Dan yang keempat, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Untuk pembahasan tentang materi pengemasan sudah Ibu
jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, karena pada intinya sama proses penyajian dan pengemasan untuk produk pangan setengah jadi ini dengan produk makanan yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Lalu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam mengemas makanan? Nah, yang pertama adalah memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Apa itu permeabilitas? Nah, permeabilitas ini adalah kemampuan melewatkan partikel gas dan uap air dari kemasan yang digunakan. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak beracun. Yang ketiga adalah kedap air. Yang keempat tahan panas. Yang kelima mudah dikerjakan secara maksimal. Dan yang keenam tentunya harganya relatif murah sehingga mudah dijangkau. Sekarang ketika makanan dikemas tentunya harus ada informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Apa saja informasi-informasi yang harus diketahui atau harus dicantumkan? Yang pertama adalah nama makanan atau merek dagang. Yang kedua adalah komposisi. Yang ketiga adalah neto. Neto itu apa? Berat, bersih makanan yang dimasukkan ke dalam kemasan tersebut. Kemudian nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan. Selanjutnya adalah nomor pendaftaran, dan yang terakhir atau yang keenam adalah kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Nah, itu hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan makanan. Mungkin untuk materi ini saja yang Ibu bisa jelaskan. Silahkan kalian catat hal-hal yang penting yang didapat dari materi yang sudah Ibu uraikan. Kemudian untuk penugasannya adalah coba kalian cari dan teliti contoh produk makanan yang diolah dengan proses pengolahan makanan dari bahan ikan ataupun daging yang diolah menjadi produk pangan setengah jadi. Ya, lalu kalian uraikan tahapan pengolahannya dan kalian gambarkan contoh kemasannya beserta dengan hal-hal yang harus dicantumkan pada label kemasan makanan tersebut. Baik, tugas ditulis di buku prakarya, kemudian hasilnya difotokan dan dikirimkan ke nomor WA Ibu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.